Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 154 Kehilangan Cinta. Meskipun Seng Xiao berada di luar negeri, dia meminta Jing Yun untuk mengawasi semua yang terjadi di keluarga Sen. Dia bertekad untuk menjadikan Dr. Sen Jianchuan sebagai orangnya. Mengenai spekulasi Mu Qi tentang Rong Junhan yang menyembunyikan Mu Tangshui, dia sudah mengetahuinya bahkan sebelum dia memikirkannya. Jika dia bahkan tidak bisa memikirkan hal sepele ini, dia tidak akan bisa menjadi putra mahkota Huang Yao sejak lama. Satu, apa gunanya Mu Tangshui sekarang? Tidak lain hanyalah wajahnya yang mirip dengan Mu Qi. Seng Xiao tidak hanya ingin mengetahuinya sendiri, dia juga ingin kakek Sen mengetahuinya. Jadi, dia memerintahkan Jing Yun untuk pergi memancing bersama kakek Sen di Sen Mansion. Pak Tua Sen, apakah kau akan membiarkan Nyonya Rong menikah dengan keluarga Sen? Kau seharusnya tahu betul bahwa begitu Nyonya Rong bergabung dengan keluarga Sen, apa artinya ini bagi Qi? Kami, keluarga Seng, tidak menyelamatkan Qi untuk membiarkannya memasuki sarang harimau setelah keluar dari gua serigala. Kakek Sen mencibir sambil memancing. Menurutmu mengapa aku bersikeras membiarkan Qi kembali ke keluarga Sen? Karena aku tahu Rong Junhan berusaha membeli dukungan dari orang-orang. Dia memang telah banyak berkontribusi pada keluarga Sen selama bertahun-tahun. Namun, kami juga telah membantu keluarganya mengatasi kebangkrutan mereka. Jadi, saya tidak pernah berpikir bahwa kami telah berbuat salah padanya. Tapi kita berutang banyak pada Qi. Sen tua. Aku tahu Junhan tidak akan pernah menerima Qi. Tapi Qi adalah cucuku. Dia harus kembali ke keluarga Sen. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi Tuan Muda Sen dan Nona Rong pada akhirnya akan menikah. Jing Yun mengingatkannya. Dan ada satu hal lagi yang harus kukatakan padamu. Mu Tangshui telah menghilang. Kurasa Nona Rong mungkin satu-satunya yang tersisa yang tertarik pada Mu Tangshui. Jika dia melakukan sesuatu, dia akan mencoba merusak hubungan antara Qi dan Tuan Muda Sen. Setelah kakek Sen mendengar apa yang dikatakannya, dia berbalik dan menatapnya. Mu Tangshui telah hilang. Bahkan keluarga Seng tidak dapat melacaknya. Dia menghilang hanya dalam satu malam. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Mata kakek Sen menjadi gelap. Dia meletakkan pancingnya dan mengangguk. Jika ini benar, maka Rong Junhan tidak akan pernah bisa memasuki pintu keluarga Sen lagi. Mengenai Jianchuan, aku akan memberitahunya agar dia bisa mengawasi ini. Jangan khawatir. Jianchuan berbeda dari saudara-saudaranya. Dia bisa membuat penilaiannya sendiri. Dia tidak akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Baiklah, aku tidak akan mengkhawatirkannya lagi. Nona Qi hanya pergi untuk latihan militer. Aku tidak berharap semuanya berubah saat dia kembali. Dia seharusnya tidak selalu menjadi orang yang menderita. Terima kasih, Jing Yun. Dia punya aku dan ayahnya. Tidak ada seorang pun di rumah ini yang bisa menyakitinya. Jing Yun sudah menyampaikan pesannya dengan jelas, jadi dia meninggalkan Sen Mansion. Pengingatnya kepada kakek Sen sudah cukup. Meskipun kakek Sen telah pensiun, pikirannya masih tajam. Jadi, dia tidak selalu menjenguk putra sulungnya. Dia hanya menjenguknya saat ia sedang menjalani pemeriksaan. Meskipun Sen Jianchuan tidak dapat berbicara, dia dapat merasakan adanya jarak antara kakek Sen dan keluarga Sen lainnya. Jadi, ketika anggota keluarga lainnya tidak ada, dia meremas tangan kakek Sen. Kakek Sen memahaminya dan berkata, "Nak, kamu harus mengerti apa yang akan aku katakan kepadamu. Mu Qi punya saudara kembar. Dia mirip sekali dengan Qi, tetapi dia adalah anggota keluargamu." Gadis itu dulu suka menindas Qi. Lalu, dia bahkan mencoba bergabung dengan keluarga Sen. Dia baru saja menghilang. Aku curiga Junhan lah yang menyembunyikannya. Saya ingin Anda memahami hal ini dengan jelas. Mata Qi jernih. Dia anak yang baik dan mudah dikenali. Sen Jianchuan tidak tahu apa yang terjadi antara keluarga Sen dan Rong Junhan. Namun, dia bisa mengerti mengapa Rong Junhan tidak menyukai Mu Qi. Dan dia mengangguk. Kamu sekarang sudah menjadi pria dengan seorang putri. Cepatlah sembuh. Jangan mau dikendalikan oleh seorang wanita. Rong Junhan punya motif tersendiri saat dia menjagamu. Kamu putuskan sendiri apakah dia benar-benar peduli padamu atau tidak. Aku tidak akan banyak bicara soal ini. Sen Jianchuan mengangguk lagi. Ada banyak hal yang masih ingin ia pahami. Meskipun ia telah tidak sadarkan diri selama lebih dari 10 tahun, ia tidak melupakan semuanya. Misalnya, bagaimana Su Ziqing mengetahui bahwa dia bertunangan dengan wanita dari keluarga Rong malam itu? Siapa yang memberitahu Su Ziqing tentang hal itu? Aku tidak akan mengatakan apapun lagi jika kamu sudah mengetahuinya. Aku akan membawa Qi ke sini setelah dia kembali. Sen Jianchuan tampak bersemangat saat mendengar tentang Mu Qi. Putrinya mungkin merupakan motivasi terbesar baginya untuk pulih.
Sementara itu, Mukiki sedang berlari sambil membawa beban bersama teman-teman sekelasnya. Hanya sedikit gadis yang mengambil jurusan forensik. Dan hanya sedikit gadis yang memutuskan untuk mengambil jurusan tersebut berdasarkan kesan mereka terhadap para tokoh utama dalam serial drama. Mereka berpikir bahwa menjadi dokter forensik itu keren. Itu memang keren. Namun, mereka tampaknya tidak tahu apa yang akan mereka hadapi dalam waktu dekat. Yang paling mendasar adalah patologi, fisiologi, dan anatomi. Pada tahun kedua, mereka akan mempelajari entomologi forensik dan mempelajari serangga serta arthropoda lain untuk membantu mereka menentukan perkiraan berapa lama seseorang telah meninggal. Mukiki telah melakukan banyak penelitian sebelum mengikuti kursus. Dia juga telah mempersiapkan diri secara mental bahwa dia mungkin akan muntah saat pertama kali berhadapan dengan mayat. Sekarang melihat gadis-gadis lain yang tertawa cekikikan dengan gembira bersama, dia merasa kasihan pada mereka. Ketika mereka kembali ke asrama pada malam hari, Mukiki bersembunyi di kamar mandi dan melakukan panggilan video dengan Seng Xiao. Ketika Mukiki tahu bahwa Seng Xiao ada di Jerman, dia semakin merindukannya. Xiao Xiao, aku tidak bisa tidur jika tidak berada di pelukanmu. Kehilangan cinta, jawab Seng Xiao. Bukan itu maksudku. Mukiki melotot padanya. Seng Xiao terkekeh. Dia meletakkan dokumen di tangannya dan berkata, aku akan merekam lagu pengantar tidur untukmu dan mengirimkannya kepadamu nanti. Kalau begitu cepatlah. Mukiki menutup telepon dan menunggu di kamar mandi sambil berjongkok. Setelah beberapa saat, Seng Xiao mengiriminya klip suara. Namun, saat Mukiki mendengarnya, dia tertawa. Seng Xiao tidak menyanyikan lagu pengantar tidur, dia menyanyikan lagu anak-anak berjudul Two Tigers. Kiki, berhentilah mengobrol dengan pacarmu. Aku tidak tahan lagi. Mendengar teman sekamarnya, Mukiki segera keluar dari kamar mandi sambil memegang ponselnya, merasa puas. Kiki, apa pacarmu bisa tahan sama sikapmu yang begitu manja? Teman sekamar lainnya bertanya sambil memotong kukunya. Dia memang pemarah. Namun dia tidak pernah marah padanya. Mengapa kamu tidak memperkenalkannya pada kita lain kali? Memperkenalkan putra mahkota Huang Yao kepada mereka. Mereka pasti akan terkejut. Mukiki menggelengkan kepalanya. Lain kali. Saat ada kesempatan. Jangan pelit. Mukiki mengabaikannya. Dia sebenarnya pelit untuk berbagi Seng Xiao dengan siapapun. Pria ini sepenuhnya miliknya. Dia hanya bisa menjadi miliknya. Sambil memegang ponselnya dan mendengarkan Two Tigers karya Seng Xiao, Mukiki tertidur. Tinggal 5 hari lagi. Bagaimana waktu bisa berjalan begitu lambat? Meski baru 2 hari berlalu, Seng Jianchuan telah mengetahui apa yang terjadi pada Mukiki ketika dia masih berada di keluargamu. Dia juga tahu bahwa Rong Junhan telah memaksa keluarga Sen agar tidak menerima Mukiki. Itu putrinya. Siapa yang memiliki keputusan akhir pada urusannya?